Tahukah Anda persyaratan bangunan gedung itu apa saja? Di video ini akan kami jelaskan tentang persyaratan bangunan gedung. Video ini dibuat untuk mengedukasi sekaligus sebagai syarat bahan ajar kuliah kami. Ada beberapa persyaratan pada bangunan gedung yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu 1. Wahid Abdul Hadi akan menjelaskan persyaratan keselamatan. 2. Akbar Davitrio Cherokee akan menjelaskan persyaratan kesehatan. 3. Ahdan Zufar Faiz akan menjelaskan persyaratan kenyamanan. 4. Mirza Adin Prashta akan menjelaskan persyaratan kemudahan. 5. Corneli Syam Amirul Adi akan menjelaskan aspek keandalan. Halo sobat, cari tahu yuk apa saja persyaratan kenyamanan bangunan. Persyaratan kenyamanan bangunan mencakup dari beberapa aspek. Beberapa aspek utama persyaratan kenyamanan bangunan adalah 1. Kenyamanan termal, suhu udara ruangan dalam rentang nyaman, sirkulasi udara yang baik untuk mencegah pengap dan pemanfaatan ventilasi menggunakan sistem HVAC. Yang kedua adalah kenyamanan akustik, peredaman suara untuk mengurangi kebisingan, pemilihan material yang dapat menyerap atau menghambat suara, dan pengaturan tata letak agar mengurangi dari kebisingan suara. Yang ketiga adalah kenyamanan visual, pencahayaan alami yang cukup melalui jendela atau skylight, penggunaan pencahayaan buatan yang sesuai dengan kebutuhan, dan penggunaan warna desain interior yang tidak melelahkan mata. Yang keempat, kenyamanan ergonomis, desain ruangan yang memperhatikan aktivitas pengguna, tata letak yang tidak menghambat pergerakan, dan penyediaan aksesibilitas bagi semua pengguna termasuk penyandang disabilitas. Yang kelima, keamanan dan keselamatan, sistem proteksi kebakaran, struktur bangunan yang kuat dan tahan gempa, dan penggunaan material anti-slip di area yang rawan kepleset. Yang keenam, efisiensi energi dan keberlanjutan, penggunaan bahan ramah lingkungan dan hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan sistem pengelolaan air limbah yang baik. Sampai bertemu lagi sobat. Kemudahan dalam bangunan gedung mengacu pada konsep aksesibilitas, yaitu bagaimana sebuah bangunan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kemudahan dalam gedung mencakup kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam gedung, penyedia prasarana dan sarana aksesibilitas. Di dalam sebuah gedung, kemudahan hubungan vertikal menjadi faktor krusial. Fasilitas mendukung akses vertikal meliputi 1. Tangga. Tangga adalah elemen wajib dalam setiap bangunan, baik sebagai akses utama maupun jalur evakuasi. Jenis-jenis tangga berdasarkan fungsinya yaitu tangga utama. Tangga utama yang digunakan sehari-hari oleh pengguna gedung. Tangga darurat, yaitu tangga yang digunakan dalam keadaan darurat, harus memenuhi standar keselamatan seperti lebar minimal 1,2 meter dan sudut kemiringan 30 sampai 35 derajat. Tangga lipat biasanya digunakan di bangunan bertingkat rendah seperti rumah tinggal atau loteng. Tangga berjalan atau eskalator, yaitu tangga bergerak otomatis yang sering ditemukan di pusat perbelanjaan dan atau stasiun. Sementara eskalator digunakan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan di tempat umum. Selanjutnya ada ramp atau jalur landai, yaitu jalur landai penting bagi pengguna kursi roda, lansia, atau pengunjung dengan keterbatasan mobilitas. Selanjutnya ada lift. Lift wajib tersedia pada gedung bertingkat lebih dari 5 lantai. Lift memiliki berbagai jenis dengan fungsi dan kebutuhan gedung. Berikut ada beberapa jenis lift yang umum digunakan. 1. Lift penumpang atau passenger lift, digunakan untuk mengangkut orang dalam gedung bertingkat. Biasanya digunakan pada apartemen, kantor, dan hotel. Kedua, lift barang, digunakan untuk mengangkut barang dengan kapasitas besar. Biasanya terletak pada gudang, pabrik, dan pusat distribusi. Ketiga, ada lift rumah sakit, yaitu lift yang memiliki ukuran lebih besar agar bisa mengangkut tempat tidur pasien. Biasanya terdapat pada rumah sakit besar dengan ketinggian gedung yang lebih dari 5 lantai. Lift panorama, yaitu lift dengan dinding kaca
di mana sering digunakan di pusat perbelanjaan atau gedung ikonik. Kelima, ada lift mobil, yaitu lift yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dalam bangunan parkir. Pemilik bangunan gedung wajib memperhatikan aspek persyaratan keselamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Persyaratan keselamatan dalam hal ini meliputi kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran maupun petir. Sebagai negara yang berada di 3 lempeng utama dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Ratusan gunung api yang masih aktif pun juga berpotensi meletus dan menyebabkan gempa vulkanik. Untuk itu, setiap pemilik wajib memastikan bahwa setiap bangunan gedung memiliki struktur yang kuat, kokoh, dan stabil dalam menahan beban. Penilaian struktur bangunan juga harus menghitung kemampuan memikul beban terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat bencana alam seperti gempa bumi, longsor, maupun angin. Kebakaran merupakan bencana yang dapat terjadi setiap saat dan kapan saja, yang bisa disebabkan oleh hubungan arus pendek, ledakan gas, sambaran petir, dan lainnya. Untuk itu, setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilengkapi sistem proteksi kebakaran pasif dan proteksi kebakaran aktif. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008, yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah serangkaian peralatan yang dirancang untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kerusakan dan melindungi keselamatan manusia saat kebakaran. Sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari APAR, instalasi fire detector, instalasi fire alarm, instalasi fire sprinkler dan instalasi fire hydrant. Sementara sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem yang mencegah penyebaran api dan asap dengan memanfaatkan struktur bangunan yang tahan api. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan ketahanan bangunan terhadap kebakaran. Dalam aspek persyaratan keselamatan, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan instalasi sistem proteksi petir yang melindungi bangunan, manusia, dan peralatan di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir. Sistem proteksi petir terbagi menjadi dua yaitu, sistem proteksi petir eksternal dan internal. Sistem proteksi petir internal, bertujuan untuk mencegah penjalaran ke dalam bangunan gedung melalui sistem bonding ekipotensial. Sistem proteksi petir eksternal, terdiri dari terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem terminasi bumi, elektroda pembumian.
Halo semuanya, kali ini kita akan membahas aspek keandalan atau reliability dalam bangunan gedung. Pertama, kita akan bahas tentang keandalan struktur. Struktur utama harus dikerjakan dengan teliti agar terjadi struktur yang kokoh. Bayangkan, struktur ini yang akan menahan beban bangunan, angin, bahkan gempa bumi. Itulah mengapa pentingnya menggunakan standar yang tepat. Yang kedua, kita akan membahas sistem yang membuat bangunan ini hidup, yaitu sistem mechanical, electrical, dan plumbing yang harus berjalan lancar. Bayangkan bagaimana hidup tanpa listrik, air yang mengalir, ataupun udara yang segar. Untuk itu, kita harus memastikan sistem MEP dirancang, dipasang dengan benar. Jangan sampai kita membangun rumah yang tidak nyaman untuk dihuni. Ketiga, kita akan bahas tentang keandalan material bangunan. Jangan hanya tergiur dengan harga yang murah, memilih material yang tepat, tahan lama, dan mampu menahan kondisi lingkungan adalah hal yang sangat penting juga. Ingat, memilih material berkualitas adalah investasi jangka panjang. Yang keempat, tentang keandalan proses konstruksi. Hal ini seperti menyusun puzzle. Setiap bagian harus terpasang dengan tepat agar bangunan berdiri kokoh. Kita harus pastikan setiap konstruksi dikerjakan dengan tepat oleh orang yang sudah ahli dan berpengalaman. Yang terakhir atau yang kelima, dan tidak kalah pentingnya, adalah perawatan bangunan gedung. Seperti halnya kendaraan kesayangan kita, bangunan gedung juga harus mendapat perawatan rutin agar tetap prima. Lakukan inspeksi dan perawatan berkala pada struktur MEP dan komponen bangunan gedung lainnya. Itulah 5 aspek dalam keandalan bangunan gedung. Ingat, jangan korbankan kualitas demi harga murah. Pastikan konstruksi yang berjalan dengan benar dan jangan lupa untuk melakukan perawatan yang berkala. Terima kasih dan sampai jumpa.